Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini kita masih membahas mengenai persamaan kuadrat ya, tetapi ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Kalau kemarin kita hanya belajar sifat-sifat akarnya, kalau sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadratnya itu. Pada video yang bagian pertama itu kan Ibu sudah sampaikan kalau ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bagian yang pertama, yaitu dengan cara faktorisasi. Nah, faktorisasi ini ada 2. Ada yang apabila A dari persamaan kuadrat kita itu sama dengan 1, seperti contoh yang ini kan A-nya 1 ya. Dan ada juga yang A-nya tidak sama dengan 1. Jadi kita pelajari dulu yang A-nya sama dengan 1. Kita mulai ya, ini contoh soalnya. Kita akan menentukan akar dari persamaan kuadrat E kuadrat, yang ini E kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Simak ya. Oke. Pertama kali kita identifikasi dulu A, B, dan C-nya berapa. Jadi berdasarkan soal ini A-nya berapa anak-anak Ibu? 1 ya, B-nya 5, C-nya 6. Sama kayak kemarin cara menentukan berapa besar A, B, dan C-nya ini. Ini A-nya di sini, ini kan nggak ada angka, berarti 1, B-nya yang di sini itu 5, C-nya yang ini. Jadi A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Nah, setelah kita dapatkan A, B, dan C-nya, jadi kita masuk ke langkah berikutnya. Langkahnya itu adalah menentukan faktorisasi dari persamaan kuadrat yang kita punya. Nah, berarti menentukan faktornya. Jadi kita bikin kurung seperti ini. Nah, berarti kita rubah bentuk yang persamaan kuadrat ini ke bentuk faktor ya, dengan variabelnya X, kan sama dengan soal kayak variabel X. Nah, bagaimana cara cepat menentukan faktornya? Oke, cara cepatnya nih, simak baik-baik ya. Karena A yang kita punya itu 1, maka kita hanya berpedoman pada B dan C saja. Nah, apa maksudnya berpedoman pada B dan C? Perhatikan di sini. B kita 5, C kita 6. Kita mau mencari faktornya. Berarti kita cari 2 buah angka. Nah, di sini Ibu tulis ya. Kita cari 2 buah angka atau bilangan yang kalau dikalikan sama dengan C, dan kalau kita tambahkan sama dengan B. Nah, kita misalkan angka itu adalah P dan Q. Nah, kalau P dan Q ini kita kali, ini hasilnya sama dengan C. C kita tadi 6, berarti sama dengan 6. Tetapi kalau P dan Q-nya kita tambahkan atau kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan B. B kita tadi 5. Nah, kita sekarang cari dulu P dan Q-nya berapa. Nah, bagaimana caranya, Bu? Kalau dikalikan dia 6, kalau dijumlahkan dia 5. Seperti teka-teki ya, menebak-nebak kita. Nah, pedoman kita ini dari yang perkalian ini. Apa saja angka yang kalau dikalikan hasilnya 6? Yaitu 1 kali 6. 6 kali 1 6 juga kan, tapi kan udah kita bikin di sini 1 kali 6 atau 6 kali 1 dibalikkan sama saja. Kemudian 2 kali 3. 2 kali 3 dengan 3 kali 2 sama ya, berarti kita cukup bikinnya kayak gini aja. Nah, kira-kira mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 5? 1 tambah 6, 7. Berarti bukan. 2 tambah 3, 5. Oke, berarti ini dia. Ini P kita, yang ini Q. Boleh nggak Bu dibalik? P-nya 3, Q-nya 2. Boleh-boleh saja. Oke, berarti kita pindahkan ke sini. Tadi kita udah dapat ya. Kalau P-nya itu 2, Q-nya 3, pindah ke sini.
P-nya 2. 2 itu positif tadi kan? Berarti kita tulis di sini. Positif 2. Q-nya tadi sini tadi. Oke, goyang ya. Nih, Q-nya tadi 3. Kita pindahkan juga ke sini, berarti positif 3. Nah, ini dia. Goyang. Oke. Dah, kelihatan ya. Nah, jadi yang memenuhi P dan Q-nya kita pindahkan ke dalam kurung yang awal tadi. Nah, setelah dapat bagaimana, Bu? Nah, setelah dapat, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita cari satu persatu yang dalam kurung ini. Di kurung pertama, tadi kan X tambah 2. Itu berarti sama dengan 0. Jadi X saja itu negatif 2. Karena kan dia positif dari sebelah sini pindah ke sebelah sini. Pindah ruas berarti tandanya berubah ya. Kemudian kurung yang kedua yaitu yang ini X tambah 3 juga sama dengan 0. Jadi X saja sama dengan negatif 3. Nah, jadi kesimpulannya akar-akar persamaan kuadratnya kita misalkan dengan X1 dan X2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya kita peroleh negatif 2 dan negatif 3. Oke, itu dia. Nah, gimana? Sampai di sini cukup contoh soalnya atau mau ditambah lagi? Oke, buat tambah lagi ya. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, ini dia contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini masih A-nya sama dengan 1. Tetapi agak buram ya. Oke. Tetapi sekarang tandanya udah campur ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, bagaimana cara menentukannya? Akar-akar persamaan kuadratnya sama caranya dengan yang cara nomor 1 tadi. Oke. Jadi kita langsung saja ya masuk bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kita identifikasi lagi A, B, dan C-nya. Oke, samping sini sajalah ya, biar gampang. A, B, dan C-nya berapa? Nah, kita tulis ini. A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 4. Nah, sekarang kita cari faktornya. Berarti kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 4, kalau ditambahkan hasilnya 3. Ini dia kan patokannya 2 ini. Berarti kalau dikalikan hasilnya negatif 4. Kalau dijumlahkan hasilnya hasilnya 3. Kan tadi kalau ditambahkan hasilnya sama dengan kalau ditambahkan hasilnya harus sama dengan yang B. Kalau dikalikan hasilnya harus sama dengan yang C. Gitu. Oke ya. Pelan-pelan ya kita pahami. Nah, jadi mana saja angka yang kalau dikalikan hasilnya negatif 4? Nah, Ibu bikin di sini ya, agak terpisah sedikit. Bawah aja dibikin. Oke, kalau dikalikan hasilnya negatif 4 yang mana? Yaitu 1 dikali negatif 4. Kemudian apa lagi? Negatif 1 dikali 4. Nah, ini beda kan? 1 kali min 4 dengan min 1 kali 4 itu kan beda. Makanya Bu bikin dua-duanya. Kemudian berapa lagi? Negatif 2 dikali 2. Atau 2 dikali dengan negatif 2. Ada lagi enggak? Enggak ada kan? Jadi hanya 3 pasang ini kan? Nah, dari 3 pasang ini kita pilih mana kira-kira kalau kita tambahkan hasilnya 3. Mulai dari sini, pilihan pertama. 1 ditambah min 4 hasilnya berapa? Min 3, berarti tidak memenuhi. Kita cari yang hasilnya 3. Min 1 ditambah 4, 3. Oke, berarti ini dia.
Kita tandai ini dia, sorry. Ini dia ya. Kalau min 2 ditambah 2 berapa? 0 ya. Berarti yang memenuhi adalah yang ini. Oke, yang ini ya. Yang memenuhi. Nah, inilah yang nanti yang memenuhi ini kita pindahkan ke sini. Kita tutup pula. Nah, tuh. Kita pindahin ya. Nah, jadi hasil yang tadi kita pindahin ke dalam kurung. Jadi ini jadinya X kurang 1 dan X tambah 4. Tuh. Nah, kita fokus ke sini aja lagi. Nah, setelah dapat, barulah kita cari hasil X-nya berapa. X kurang 1 sama dengan 0, berarti X saja pindah ruas, satunya jadi positif 1 ya. Ini min satunya pindah ruas langsung 1000. Jadinya min 1 pindah jadi positif. Kemudian yang kurung kedua juga seperti itu, pindah ruas jadi berubah tandanya. Oke, ini jadi jawabannya berapa akar-akarnya? Jadi akar-akarnya 1 dan negatif 4. Oke, paham ya? Ini contoh yang nomor 2 untuk A yang sama dengan 1. Bagaimana dengan A yang tidak sama dengan 1, Bu? Gimana cara nyarinya? Kita lanjut saja di video berikutnya ya. Kita bagi-bagi videonya biar nggak pusing anak-anak ibu semuanya. Oke? Pahami ya? Salin ke catatannya, kemudian dipahami. Oke, terima kasih.